wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hai Reza. Hai, selamat pagi ya. Semangat pagi hari ini ya. Oh iya dong. Jadi walaupun cuaca agak sedikit mendung tapi bajunya harus cerah ya. Oh iya. Ada bunga di sebelah sini kelihatan nggak? Ada bunganya. Jangan lupa disiram ntar layu Betul, nantinya. karena walaupun di luar mendung ya, tapi kami tetap akan mencerahkan Anda dengan beragam informasi di Apa Kabar Indonesia Betul, Pagi. ini sepertinya sinarnya secerah apa yang akan terjadi begitu. Karena kemarin sudah dari reshuffle dari beberapa menteri ya. Ini apakah akan menjawab kepuasan dari publik, dari pertanyaan kita itu. Apakah memang yang menggantikan nanti ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kita akan bahas lengkapnya kita nanti coba akan bedah satu persatu, ada 5 kementerian kan, dan juga ada beberapa nama yang buat mengejutkan gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang cukup menarik untuk Anda pemirsa. Ini salah satunya ada penganiayaan 2 lawan 1 di pinggir jalan raya Desa Macajeh di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia di TKP akibat luka sabetan pisau di bagian leher dan perut serta bagian tangan. Jadi dari video amatir warga ini, pemirsa Anda bisa lihat bahwa kejadian penganiayaan 2 lawan 1 terjadi di pinggir jalan di sekitar Madura, Jawa Timur. Warga dan pengendara tidak berani untuk melerai karena sedang berlangsung duel sambil menggunakan senjata tajam. Warga yang menyaksikan korban yang sudah tergeletak dan bersimbah darah dalam kondisi tidak bernyawa, sementara istri korban hanya bisa menangis histeris meluk tubuh korban. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasi dari TKP, dan setelah dibawa ke puskesmas, korban kemudian dirujuk ke RSUD Syarifah untuk dilakukan autopsi. Berikutnya, seorang petugas keamanan lanjut usia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok. Setelah sempat melarikan diri, pelaku penganiayaan akhirnya berhasil ditangkap polisi. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan seorang perempuan ini pemirsa terekam kamera pengawas. Anda bisa melihat nampak jelas di kamera di mana korban merupakan seorang petugas keamanan di perumahan Mekarjaya, Sukmajaya yang sedang menutup portal pada pukul 10 malam sesuai dengan aturan yang ada. Jadi pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban yang Anda bisa lihat. Namun setelah dibuka, pelaku ini tiba-tiba memukul korban bahkan hingga beberapa kali. Diduga aksi penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku tak terima dengan aturan tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung penganiayaan. Berarti masalahnya kan sepele ya, padahal sudah dibukain gitu ya. Kenapa masih kemudian melakukan penganiayaan, ataukah kemudian ada trigger masalah lain, ini masih coba didalami ya. Dari Jawa Barat kita ajak Anda bergeser sedikit ke Jawa Tengah pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo menangkap sopir Bank Jawa Tengah cabang Wonogiri yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. Jadi pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Gunung Kidul, Jakarta. Selain menangkap pelaku utama, polisi juga menangkap 2 rekan pelaku yang diduga kuat ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Dari hasil penangkapan ini, polisi juga menyita 3 karung berisi uang hasil kejahatan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, uang hasil kejahatan tersebut sudah dipakai untuk membeli sejumlah barang hingga rumah. Saat ini ketiga pelaku telah ditahan di Polresta Solo untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Sampai 3 karung ternyata uang. Wow, 10 miliar rupiah. Uang sekarung itu rasanya apa ya Reza ya? Ya siap-siap bertanggungjawabkan perbuatan Anda. Kita mengajak Anda bergeser ke Indramayu. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku P dan R sempat kabur ke Semarang, Demak, Jawa Tengah. Jadi saat pelaku kembali ke Indramayu, polisi menangkap keduanya. Pelaku adalah warga Kecamatan Sindang, Indramayu yang juga kenal dengan keluarga korban ternyata. Jadi usai keluarga Sahroni ditemukan tewas, E, seorang warga desa Babadan, Kecamatan Sindang ini kemudian sempat diperiksa polisi. Menurut istri E, suaminya diperiksa polisi sebagai saksi terkait kematian keluarga Sahroni, namun sudah seminggu tak
kembali terubah. Pemirsa, dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan dengan berbekal senjata tajam, lagi-lagi petasan, bahkan juga batu. Dua kelompok pemuda ini saling serang, berusaha melukai lawannya. Tak terima diserang kelompok gangster, warga di Jalan Bukit Duri terlibat tawuran pada Senin. Aksi tawuran yang berlangsung kurang lebih setengah jam sempat membuat aktivitas warga terganggu ya. Ini para pelaku menggunakan senjata tajam, ada batu, ada petasan juga. Jadi menurut Ketua RT nih serangan ini terjadi oleh kelompok gangster hingga warga akhirnya melawan. Karena para pelaku penyerangan juga sudah membekali diri dengan bom molotov sehingga dikhawatirkan terjadi kebakaran. Jumlah aparat gabungan dari kepolisian mengantisipasi tawuran susulan di lokasi. Mau buat apa sih biasanya kalau gangster terus bikin ngacak-ngacak wilayah gitu tuh, mau ngapain itu? Nah, tapi pertanyaan berikutnya juga kenapa lokasi-lokasi yang jadi rawan tawuran di Jakarta ini lokasi berdekatan dengan rel kereta? Ya, dan juga biasanya lokasi-lokasi yang memang padat penduduk, dan biasanya memang tidak hanya sekali kejadian di sana, harusnya bisa diantisipasi ya. Kalau tadi dikhawatirkan adanya bom molotov penyebab kebakaran, kalau ini kita punya informasi mengenai kebakaran nih. Kabel listrik saluran udara yang terletak di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, malam tadi terjadi kebakaran. Bahkan peristiwa ini mengakibatkan pemilik warung yang berada di tepat di bawahnya dan juga warga panik karena percikan api sangat membahayakan ya. Ya, kalau kita lihat nih ya di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah video amatir yang sempat diambil oleh warga. Memang saat kebakaran kabel listrik udara langsung membesar disertai percikan api. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu lantaran banyak pengendara yang berhenti untuk melihat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api ya, agar tak merambat ke warung yang berada di bawahnya. Karena kan percikan api begitu membahayakan, Reza ya. Petugas PLN yang mendatangi lokasi langsung melakukan pemadaman untuk menghindari bahaya, sudah dilokalisir juga, dan kejadian ini memang dilaporkan juga ke Polsek Mampang Perapatan biar diselidiki lagi lebih lanjut. Seperti biasa, pagi-pagi kita akan pantau dulu bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Karena kabarnya akan ada aksi, begitu makanya ini Bribtu Eklesia spesial untuk memantau lokasi di Semanggi, Jakarta Selatan. Silakan Bribtu Eklesia dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Reza dan Maria. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama yang seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di jalur arteri. Tampak cukup ramai namun masih tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas di arah sebaliknya dari arah Selipi, Tomang maupun Grogol yang akan menuju ke arah Cawang di jalur arteri tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan untuk di jalur tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan juga tampak cukup ramai dan kondusif lancar, begitu pula di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol pastikan mengisi e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jalan gerbang tol. Dan untuk situasi arus lalu lintas di bawah flyover dari arah Bundaran HI ataupun Bundaran Senayan yang akan menuju ke arah Blok M juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh Transjakarta ataupun busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway untuk menjaga keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam
terjadi 154 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 305 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Maria. Silakan. Dari Malaysia terbang ke Bali. Wih, cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih, selamat bertugas kembali. Oke, sudah ada pantun dari Reza, artinya kita akan jeda dulu ya. Usai jeda kami hadirkan di pemirsa bagaimana Presiden Prabowo Subianto menanggapi sejumlah poin yang termasuk dalam 17+8 tuntutan yang dinilai ini bisa diwujudkan dan juga bisa dibicarakan. Kami bahas usai jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi sejumlah poin termasuk dalam 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam aksi beberapa waktu lalu. Jadi Prabowo menegaskan nih bahwa tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat masuk akal dan bisa dibicarakan. Kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya, tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjamin aparat bertindak proporsional dan profesional dalam menangani aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat, dan jika ada tindakan-tindakan yang dilakukan di luar kewenangan yang aturan yang ada, maka pelakunya harus bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya. Keharusan bahwa semua petugas harus bertindak proporsional. Dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Ya, jadi harus proporsional. Tapi sekali lagi, gerakan
bakar-bakar di seluruh dunia ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan, mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada 4 orang di Makassar, ada 10 total Pak, tidak berdosa, ya, ada 10 total korban, ASN yang mati terjebak karena kebakaran. Karena totalnya 10 ya? Total 10 Pak, termasuk Afan, termasuk Afan terakhir, termasuk yang awalnya Afan Kurniawan, kemudian sesudah itu ada 9 lagi, jadi total 10. Iya, saya tahu, ya. Tapi kan dia korban. Ya, korban. Mereka mati dalam keadaan, jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini yang harusnya bertanggung jawab? Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini sidang perdana terhadap gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan Palal dengan gugatan imateri sebesar 125 triliun rupiah. Advokat Subhan Palal melayangkan gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap waktu Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Subhan menilai Wakil Presiden Gibran tidak memenuhi syarat akademik saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Dalam berkas pencalonan, Gibran melampirkan ijazah dari program Diploma Internasional di Singapura dan melanjutkan studi bisnis hingga lulus di University of Sydney, Australia. Selain meminta ganti rugi senilai 125 triliun dan 10 juta, Subhan meminta pengadilan memeriksa legitimasi ijazah yang digunakan Gibran dalam proses Pilpres 2024. Betul, sidang perdana dijadwalkan untuk sidang pertama hari ini. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespon soal tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta sebesar, kalau di Jakarta nih, 70 juta rupiah. Yang sempat pula didemo warga lantaran dinilai tunjangan tersebut terlalu tinggi. Iya, jadi selain telah berkomunikasi, Pramono pun juga mengaku masih menunggu keputusan dari DPRD DKI terkait dengan besaran tunjangan itu. Jadi politisi PDI Perjuangan ini merespons ya bahwa tunjangan DPRD DKI dinilai terlalu tinggi mencapai 70 juta rupiah. Tapi setelah berkomunikasi, Pramono juga masih menunggu keputusan DPRD DKI Jakarta terkait dengan besaran tunjangan itu. Pramono juga belum bisa memastikan apakah aturan lama soal tunjangan tersebut akan tetap berlaku atau direvisi. Sebulan 70 juta di Jakarta, di daerah mana itu Reza? Di daerah Menteng, jadi dekat ke kantor ya. Yang rumahnya berapa ratus meter itu Reza? Menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai akibat dendam asmara pria idaman istri dibacok hingga tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, artis sinetron preman pensiun Nandi Juliawan ditemukan tewas tergantung kain sarung di rumahnya. Saat ditemukan, almarhum yang akrab disapa Encuy pada sinetron komedi itu sudah dalam keadaan tergantung kain sarung. Dari hasil olah TKP polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh almarhum sehingga diduga kematian akibat bunuh diri. Sementara itu pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Jasad almarhum Nandi telah dimakamkan pihak keluarga, sementara 2 alat bukti, kain sarung dan gantungan baju diamankan Satreskrim Polres Garut.
Kita pengalaman mobil, harus berangkat ke SMA. Jam genap. Gitu. Nah, sela-sela besi, beton, pagar. Selain menghiji sarungna Bang eta nu dianggur. Hiji. Wah, Iya, emang mau dipakai nang ieu hiji? dua anu hiji ini warna hijau. Mana jadi itu dua? Tuh, hungkul dikasihkeun anak. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di rumah kosnya di Jakarta Pusat, mendatangi Kementerian Luar Negeri. Ya pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono ini menerima kuasa hukum keluarga Arya Daru di kantor Kementerian Luar Negeri. Kuasa hukum Arya Daru menyampaikan pandangan keluarga almarhum yang meyakini bahwa Arya Daru tak bunuh diri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan dukungan penuh atas upaya hukum untuk mengungkap kasus kematian yang dinilai misterius oleh keluarga. Pihak kuasa hukum keluarga Arya Daru menyebut ada banyak kejanggalan di balik kematian almarhum. Pihak keluarga pun juga meminta bahwa kasus kematian Arya Daru dibuka secara terang benerang, di mana pihak Kemenlu menyatakan dukungannya terhadap proses hukum agar diungkap secara jelas. Menginginkan ada penyelidikan lanjutan. Ditemui beberapa hal kejanggalan-kejanggalan seperti yang sudah selama ini tersiar di media ya, beberapa kejanggalan-kejanggalan. Bahkan tadi kami sampaikan juga kepada Pak Menlu, kepada Pak Yuda dan pada staf yang ada tadi, bahwa sempat makam almarhum itu sempat diacak-acak seperti habis dibongkar. Nah, mereka juga cukup kaget karena mereka baru mendengar peristiwa ini juga. Sebagaimana kita pahami, memang pihak Polda belum menutup kasus ini. Ya, jika ada informasi baru, tentu akan didalami oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, dalam konteks tersebut, Kemlu mendukung penuh ya, upaya dari kuasa hukum ya, dan juga upaya penyelidikan dari Polda Metro Jaya, termasuk terakhir memberikan akses ya kepada pihak Polda untuk melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi-lokasi yang ada di gedung Kemlu. Ya, Kita beralih ke informasi lain pemirsa, akibat dendam asmara, pria idaman istri dibacok hingga tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Atas pembunuhan sadis tersebut, tersangka bapak dan anak kemudian berhasil diringkus polisi. Jadi beginilah kondisi Maya Deding, 27 tahun, warga Resongo, tewas mengenaskan dengan penuh luka bacok di sekujur tubuhnya saat membeli bensin di toko kelontong di Jalan Raya Sukapura Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi pembunuhan sadis ini dilakukan bapak dan anak diduga akibat dipicu dendam asmara setelah istri pelaku diselingkuhi korban sebelum bercerai. Awal kejadian, pelaku bertemu dengan korban dan dengan menggunakan celurit, korban langsung dibacok oleh kedua pelaku yang sudah mengincar hingga tewas terkapar bersifat darah di tempat kejadian. Puas melampiaskan amarahnya, kedua pelaku menyerahkan diri ke polisi dan dari tangan kedua pelaku sejumlah barang bukti berhasil diamankan, mulai dari 2 buah celurit, baju, helm, sampai kendaraan bermotor yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku bapak dan anak ini dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Ya, coba kita ajak Anda mendalami kasus ini. Sudah tersambung bersama kami ada AKP Putra di Fajar, Kasat Reskrim Polres Probolinggo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya Pak Kasat, mungkin boleh diceritakan Pak, runtutan kejadian seperti apa? Karena ini tidak hanya melibatkan pelaku yaitu suami korban, tapi juga sang anak. Ya betul, jadi sebelumnya kami berikan informasi terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 2 September 2025, Polres Probolinggo menerima laporan adanya pembunuhan. Lalu saat itu juga petugas Polres Probolinggo meluncur ke TKP dan ditemui bahwa korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
Lalu saat itu juga tim membawa korban ke RSUD untuk dilakukan visum et repertum dan ditemuilah hasil kurang lebih hasil sementara itu ada 40 luka, di mana beberapa luka mengenai organ vital daripada korban tersebut. Lalu dari hasil penyelidikan Polres Probolinggo mendapatkan bahwa terduga pelaku pada saat itu merupakan saudara dengan inisial M. Lalu kami amankan, kami periksa dan lakukan pengembangan selama 1 kali 24 jam. Polres Probolinggo berhasil mengamankan 2 pelaku, di mana sudah dijelaskan tadi pelaku merupakan ayah dan anak, di mana saudara M sebagai ayah dan saudara D dengan inisial D tersebut sebagai anak. Baik, Pak Kasat, tadi juga dapat diinformasikan bahwa kedua pelaku ini sudah mengincar korban, begitu. Apakah memang penguntitan ini dilakukan selama beberapa hari atau memang sudah direncanakan hari itu akan dibunuh dan dilakukan penguntitan saat itu? Ya, memang kedua pelaku tersebut telah mempersiapkan senjata tajam dikarenakan memang permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, sudah hampir 2 tahun, di mana pelaku inisial D merupakan mantan suami dari saudara S, dan S ini merupakan istri dari korban saat ini. Permasalahan tersebutlah memicu ketegangan antara korban maupun pelaku selama ini, dan sampai titik puncaknya merupakan kemarin kejadian pembunuhan tersebut ketika kedua pelaku berpapasan dengan korban dan langsung dilakukan tindak pidana tersebut, di mana kedua celuri tersebut memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi setiap hari itu kedua pelaku selalu membawa senjata tajam tersebut. Ya, untuk keterlibatan sang anak sendiri seperti apa, Pak? Apakah ini memang dipaksa oleh sang ayah atau ada motif lain? Ya, untuk sementara memang dari hasil pemeriksaan semua karena sudah dendam, keduanya sudah dendam, lalu ketika melihat korban, mereka langsung melaksanakan aksinya secara spontan, di mana senjata tajam sudah dipersiapkan, jadi mereka langsung melakukan penyerangan. Jadi keduanya memang berperan sama-sama melakukan penganiayaan. Memang didahului oleh bapaknya, saudara M tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kasat, ini kalau tadi dikatakan memang perselingkuhan terjadi 2 tahun lalu, apa yang menjadi penyebab atau triggernya nih apa? Kedua pelaku ini melakukan pembunuhannya saat ini begitu? Dan dari mana diketahui informasi perselingkuhannya? Betul, memang ini sudah perkara lama ya Mas ya. Jadi antara korban dan pelaku ini memang sudah berselisih sejak lama, di mana dari beberapa keterangan saksi juga menyatakan beberapa kali ditemui dalam dipergoki ya ketika saudara S dan korban belum menikah, itu sudah beberapa kali dipergoki oleh pelaku saudara D. Jadi memang sudah lama, lalu ke-trigger juga karena postingan-postingan di media sosial di mana korban dan saudara S yang merupakan sudah suami istri selalu bermesraan. Jadi masih cemburu, Mas, dari saudara D tersebut, pelaku D. Oke, maka dari itu kemudian pasal ancamannya kan pembunuhan berencana ya 340 ya, dengan hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam presisi. Ya. Salam presisi. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan reshuffle kabinet kedua kalinya. Senin 8 September kemarin ada beberapa nama yang cukup menarik. Apakah kali ini reshuffle mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan dan juga menjawab kepuasan publik? Sesaat lagi kami diskusikan untuk Anda.
lucu-lucu. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya Senin 8 September kemarin. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari lalu saat mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro kepada Profesor Brian Yulianto. Di reshuffle kedua ini, Presiden Prabowo melantik Purbaya Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, dan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Lalu, apakah reshuffle ini dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan? Dan akankah langkah Presiden Prabowo ini dapat menjawab kepuasan publik? Wih, ini setelah reshuffle kemarin yang paling menarik ada bacain komen netizen. Sembari lihat pasar seperti apa nih, pasar saham nih. Nah itu dia, ada respon negatif ternyata dari pasar ya pas pergantian menteri kemarin, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan. Karena kita sudah 13 tahun bersama dengan Sri Mulyani. Betul, tapi juga ada yang mencoroti apakah ini kemudian ada pergeseran konstelasi politik, karena ada beberapa nama besar di sana, ada Sri Mulyani bahkan juga Budi Gunawan. Nah ini kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir di studio bersama dengan kami, ada Prof. Gunggun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Reza. Senyumnya udah multi makna nih kayaknya. Kita bahas nanti ya, dan juga ada ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov. Halo Mas. Pagi Mbak, pagi Mas. Terima kasih sudah hadir. Nah kita ingin nanti kulik-kulik nih ya, netizen komentar sadisnya biasa kayak apa nih. Ada Bang Gian Kurniawan, senior analis lembaga Drone Emprit. Halo Bang. Pagi Mbak, pagi Mas. Ya, Oke, langsung ke Prof. Gunggun. Prof. Gunggun, kalau kita ngelihat kemarin dari nama-nama ini, apakah memang nama yang dipilih Pak Prabowo ini yang memang track record kerjanya harus diganti atau untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu nih? Wah, itu dia. Menurut saya Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru. Karena butuh harapan sekaligus menjaga kepercayaan. Trust sama hope itu dua kata yang diperlukan sekali pada saat turbulence kemarin sudah terjadi. Peristiwa politik, keamanan, yang kemudian di penghujung Agustus itu menimbulkan kesan sekaligus realitas ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Betul ya? Dan itu terasa sekali bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di Nusantara. Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga saya lihat ada dua. Satu dimensi politis, yang kedua dimensi teknokrasi. Reshuffle itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari atmosfer politiknya. Kenapa? Karena bersifat, itu kan sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu Mbak Maria, Mas Reza, itu pasti bersifat interdependent. Mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah pasti akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Termasuk misalnya orang mengesankan apakah ini ya nama-nama mencoba untuk Pak Prabowo tampil lebih optimal dengan kabinetnya di bawah komando dia, begitu. Ya itu tidak bisa di bawah komando ya? Iya, artinya begini, kan ada menteri-menteri yang bawaan juga dari nama-nama yang dulu membantu Pak Jokowi. Sebut aja Pak SMI, Bu Sri Mulyani, Bu SMI, kemudian Pak Budi Ari, kemudian juga dalam konteks ini Pak BG juga. Kemudian juga kalau kita lihat ya Dito juga. Nah artinya beberapa nama yang kemudian di reshuffle itu apakah bisa kita nafikan aspek politiknya? Tidak bisa. Ya artinya sah-sah saja ketika misalnya sirkulasi elit ini juga bagian dari mengoptimalkan ya fungsi hak prerogatif presiden dalam membentuk
kabinet yang dikehendakinya. Ya. Sebut aja reshuffle ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo membentuk tadi titik keseimbangan barunya. Yang kedua, teknokrasi seperti misalnya nih, kemarin kan ada persoalan-persoalan seperti ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat banyak ingin diperbaiki. Nah, Bu Sri Mulyani menurut saya sudah lama sekali ya di kabinet dan harapan terus menurun begitu, sehingga kemudian butuh menurut saya rebound nih. Tapi kan secara integritas, secara kemampuan, secara track record bagus. Ya kalau kita lihat kan kemarin terutama menjelang-jelang akhir ini kan muncul tuntutan yang begitu dahsyat, terutama di wilayah ekonomi ya, karena ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan di masyarakat, betul ya, seperti naik pajak yang tinggi, kemudian juga pasar dalam banyak terus melemah begitu ya. Nah sehingga kemudian dibutuhkan sosok-sosok baru gitu di kabinet. Salah satunya ya tentu ya kalau kita lihat isu ekonomi yang kemudian mendapatkan kritikan tajam, sepertinya Pak Prabowo menghendaki ada perubahan orang. Dan itu dilakukan kemarin di reshuffle. Kemudian keamanan dan hukum, kita lihat Pak BG ya tentu berpunya tanggung jawab besar ya. Pada saat rentetan kasus ini muncul, mencuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari evaluasi terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan. Sehingga kemudian wajar juga diganti. Nah Pak Dito misalnya ya tentu kan ada KPI sekaligus juga atmosfer politiknya, misalnya soal kalau politiknya gimana pun tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum di keluarga terdekat misalnya. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan juga dari bacaan pada saat reshuffle itu terjadi. Kalau Budi Ari belum. Pak Budi Ari kan juga banyak dituntut oleh khalayak kan. Selain performa juga tentu di banyak blunder ya yang sudah mungkin kita sering dengar dari pernyataan-pernyataannya, termasuk juga saya lihat kedekatan politik asosiatif yang kuat pada Pak Jokowi juga. Lagi itu nggak bisa dinafikan ya? Tidak bisa dinafikan. Tadi makanya saya selalu bilang seluruh sejarah reshuffle itu selalu ada dua dimensi, politik dan teknokrasi. Itu dia teknokrasi, jelas tadi jelas, apalagi politiknya juga secara gamblang. Tapi yang menarik dari pernyataan Prof. Gun Gun tadi adalah ini adalah ada dua hal, ada trust dan juga harapan dari reshuffle ini. Apakah kemudian pasar saham kita juga merasakan hal yang sama, Mas Abra? Ya, kalau ada harapan dan juga kepercayaan lebih di sana. Jadi memang sebetulnya ekspektasi terhadap reshuffle ini kan sudah mulai muncul jauh-jauh hari ya, terhadap postur kabinet khususnya di bidang ekonomi. Nah, sebetulnya ketika ada rumor bahwa Bu Sri Mulyani pernah meminta resign atau mundur, itu kan sebenarnya prakondisi yang dimana pasar sebetulnya sudah bisa mengantisipasi nih ketika nantinya akan terjadi reshuffle. Nah, tetapi yang ditunggu kan bukan hanya reshuffle terhadap Menteri Keuangan, tetapi siapa sosok yang menggantikan. Nah, ketika muncul nama Pak Purbaya kemarin dan memang sangat mendadak, bahkan beliau sendiri mengatakan baru dikabari jam 1, tidak ada ekspektasi akan ditunjuk. Ya wajar ketika pasar merespon secara negatif. Di hari pertama kemarin sampai penutupan pasar modal minus 1-2%. Memang dalam jangka pendek itu sangat wajar. Nah, tetapi yang paling penting adalah di samping sosok yang diganti, yang ditunggu-tunggu oleh pasar adalah apa terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kebijakan apa yang membedakan dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Ini kan yang mestinya dikedepankan atau ditonjolkan oleh Menteri Keuangan yang baru khususnya. Jadi justru yang alih-alih bisa memberikan keyakinan ataupun sentimen positif terhadap publik, yang kita dengar kemarin 1 kali 24 jam, justru statement-statement yang agaknya cukup blunder. Itu bikin tambah turun lagi. Bikin tambah turun lagi dan memang agak khawatir nih masyarakat, kalangan pelaku usaha terhadap kira-kira nantinya respon ya dari Menteri Keuangan baru terhadap masukan-masukan dari pasar atau publik akan seperti apa. Memang muncul kalau dalam pribadi saya memandang ada kesan Menteri Keuangan baru ini Pak Purbaya cukup mensimplifikasi atau mengentengkan persoalan. Nah, jadi memang ini ada kekhawatiran, tapi paling tidak ya harus nanti ditunjukkan dengan secara teknokrasi. Ini kan sekarang siklusnya sedang ada pembahasan RAPBN 2026 antara pemerintah dan DPR. Nah, kita menunggu-nunggu nih kira-kira
hal apa saja yang akan dipropos oleh Menteri Keuangan yang baru, dibantu oleh Wamen dan jajaran di Kementerian Keuangan. Yang jelas, kalau saya memandang pilihan Pak Prabowo terhadap Pak Purbaya, selain tadi faktor politik pasti ini jadi jalan tengah. Kenapa Pak Purbaya yang dipilih? Yang kedua adalah saya memandang Pak Purbaya barangkali memang sosok yang dianggap cukup akomodatif ataupun kompromis terhadap seluruh ekspektasi atau keinginan dari pemerintah, khususnya Pak Presiden terhadap program-program prioritas beliau seperti MBG, kemudian juga koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat dan sebagainya. Dianggap barangkali Pak Purbaya ini bisa lebih akomodatif dan gerak cepat untuk bisa mengeksekusi berbagai program-program utama Presiden. Nah, tetapi tantangannya ke depan pastinya tadi bagaimana ekspektasi pasarnya harus dijaga betul-betul oleh Pak Purbaya. Apalagi kan ekspektasi pertama ini kan kesan pertama. Ya, apalagi dengan pernyataan-pernyataan yang cukup menarik ya. Iya, Bang Abra tadi cukup menarik. Tadi Bang Abra bilang terkesan seperti menyepelekan begitu ya apa yang terjadi. Tapi kan dia sempat mengeluarkan statement bahwa sudah beberapa kali mengalami krisis begitu ya. Kalau dari track recordnya, bagaimana? Apakah memang ya sesuai dengan harapan bisa mengalami krisis, bisa menyelesaikan krisis yang terjadi. Kenapa sentimennya begitu negatif gitu diterima pasar? Kalau kita melihat track record beliau, portofolio beliau sebetulnya sudah mumpuni ya, dari sisi latar belakang pendidikan, kemudian dari sisi pengalaman bekerja dia juga lama di pasar, kemudian di pemerintahan juga sudah beberapa periode. Artinya dia kan sudah mengetahui persis proses bisnis secara birokrasi, teknokrasi, dan juga siklus anggaran dan sebagainya sudah paham. Nah, cuma memang minusnya kemarin adalah bagaimana cara berkomunikasi kepada mungkin publik. Karena dadakan kali, kan baru jam 1 siang ya. Iya, gitu. ya itu mungkin yang perlu kita ya? ingatkan ke Pak Purbaya agar lebih baik lagi menjaga komunikasinya. Jadi alih-alih dia memberikan statement yang blunder, saya pikir mestinya dia hemat statement dulu aja. Tidak perlu banyak mengeluarkan blunder-blunder. Justru dia tunjukkan dengan nanti kira-kira kebijakan apa yang akan cukup inovatif ke depannya dari sisi fiskal, apa yang akan membedakan, dan persoalan-persoalan fundamental di fiskalnya ke depannya dari sisi penerimaan negara, dari sisi belanja, kemudian dari sisi pembiayaan atau utangnya apa, terobosan apa yang akan dilakukan. Ini justru publik, market menunggu itu. Jadi kita harapkan ya Pak Purbaya tidak lagi mengeluarkan statement-statement yang blunder. Apalagi kemarin ditambah yang rame kan tuntutan dari publik ya. Katanya itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Waduh, ini kalau udah ngomongin rakyat kan sensitif ya, Prof. Ini mengaruh nggak nanti bagaimana kemudian konstelasi politik di Kabinet Merah Putih? Iya, ini yang saya setuju soal harus hati-hati, apalagi tadi ada diksi-diksi yang problematik. Problematik di persepsi halayak itu sangat gampang ditwist di macam-macam kanal. Benar. Makanya keajegan dalam narasi, fokus pada kinerja, kerja-kerja teknokrasi itu harus lebih dikedepankan dibanding pernyataan-pernyataan, apalagi sensitivitas retorisnya lemah. Ingat ya, sekarang publik lagi marah. Publik lagi ekspektasinya itu luar biasa, berharap ada perbaikan. Tuntutan sana sini, betul ya Mbak Maria? Dan salah satu yang kemudian dikehendaki oleh publik adalah perubahan yang jauh lebih baik. Jangan kemudian gap yang terus lebih menganga. Nah, makanya pilihan diksi, pemahaman konteks sekaligus sensitif ya terhadap situasi yang terjadi, itu yang harus lebih dikedepankan dibanding kemudian bermain retorika, apalagi retorikanya problematik gitu. Waduh, problematik lagi saya. Tapi benar-benar menarik karena belum ada 24 jam dilantik, tapi ternyata cukup kontroversial. Kira-kira bagaimana tanggapan dari netizen? Nanti Bang Yan bisa jawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI
dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu, yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya, utamanya itu. Tapi yang lain ngomong yang beliau janji berapa waktu namanya akan bilang bisa nggak ya kita coba kerjakan. Sekarang kan sedang beliau bilang ekonomi agak melambat, kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Tapi ekonom-ekonom senior, Prof. Ya, itu pernyataan beberapa menteri kita, tapi bagaimana kemudian ini diterima oleh rakyat gitu ya, rakyat online kita termasuk di media sosial, pasien. Respon mereka seperti apa? Udah ada yang nanyain alamat? Jadi memang responnya itu menarik ya. Jadi ada yang sedih sebetulnya. Oh ya. Sedih itu terkait dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi biar gimana pun beliau itu 15 tahun ya. Gitu. Penanganan COVID itu Bu Sri Mulyani itu dikenang betul. Ya bagaimana mengelola keuangan negara gitu sampai akhirnya kita bisa keluar dari krisis pandemi itu. Terus kedua itu ada yang Joy juga. Joy itu suka. Cuma sukanya karena Pak Budi Ari tidak lagi menjabat. Gitu. Dan yang suka ternyata tanda kutip bahasa netizen masih di kolam yang sama, yaitu pendukungnya Pak Prabowo Gibran. Dalam hal ini adalah partai sosmed atau partai sosmed. Biasanya kan oposisi yang suka. Ini dari grupnya sendiri. Terus selanjutnya adalah terkait dengan isu bagaimana fokusnya pada Pak Purbaya. Jadi bintangnya itu malah yang menarik adalah yang jelek-jelek, Pak Purbaya. Gitu. Pak Purbaya? Pak Purbaya. Kenapa? Gitu. Pak Purbaya itu responnya kalau bahasa netizen, Bapak ini ngajak tarung. Gitu. Tarung percakapan maksudnya itu. Karena Pak Purbaya itu sepertinya tidak melihat sisi kebatinan publik yang sampai saat ini sebetulnya masih terluka. Gitu. Ya pernyataan tadi yang saya bacakan langsung diterima oleh publik ya. Dan itu tanda-tanda akan didoxing. Orang akan cari Pak Purbaya tapi dari sisi negatifnya beliau. Itu bahaya. Kalau ada tim Pak Purbaya mendengar sudah mulai masuk pada wilayah mitigasi. Begitu. Apakah ada yang positif? Ada sebetulnya di pemberitaan gitu bahwa Pak Purbaya itu dia orangnya low profile, suka makan di di kaki lima dan sebagainya, ngajak keluarga. Tapi karena sisi yang negatif itu lebih dominan muncul, sampai akhirnya kejebaklah Pak Purbaya, kekunci dengan bahasa tadi tuh narsis tadi. Begitu. Narasi-narasi netizen seperti apa sih? Narasi-narasi netizen mungkin bisa ditampilkan ya di sini gitu. Jadi narasi-narasi netizen kan kalau kita berbasis analisa emosi, itu ada yang pertama itu antisipasi. Gitu. Yang antisipasi bisa kita lihat gitu di analisa emosi. Jadi ada antisipasi, nah ini Mbak, ini contoh dari statementnya, respon dari Pak Purbaya gitu. Ini yang posting itu Murtadawan. Murtadawan tuh influencer lama gitu. Dia aja risih dengan pola kayak gitu. Nah, kalau influencer lama yang biasa main medsos risih, ini udah tanda-tanda nih begitu. Terus kita bisa lihat, nah ini partai sosmed. Partai sosmed ini pendukung pemerintah, tapi dia suka gitu loh. Ya terkait dengan Pak Budi Ari tidak lagi di kementerian begitu. Nah, terus kita bisa lihat lagi, misalkan ada contoh lagi yang bisa saya ujuk. Itu ada statementnya Niko Silalahi. Niko Silalahi itu posisinya sebenarnya dia oposisi, tapi dia bilang dengan reshuffle ini mantap Pak Prabowo, dia bilang begitu. Jadi menarik ini gitu ya, menarik. Artinya di satu sisi terkait dengan reshuffle masyarakat menanggapi positif, namun juga dengan beberapa nama yang berada di sana itu memang memunculkan banyak narasi ya. Banyak narasi gitu. Nah, yang saya kemungkinan besar akan viral selanjutnya adalah terkait. Udah diprediksi, ngeri banget nih Mas Yan. Karena tiap hari liatin medsos. Siapa? Itu pertama itu Ibu Sri Mulyani pertama. Jadi
sisi baik beliau, publik tuh akan ingat-ingat lagi. Tapi yang disayangkan adalah penggantinya. Penggantinya itu memulai dengan gimmick yang negatif. Kemungkinan besar juga sisi negatifnya juga yang akan dimunculkan oleh medsos. Dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena di wilayah ekonomi, ya pengelolaan keuangan, kita bicara hal yang substantif, bukan yang gimmick gitu. Ya karena kan posisi itu juga posisi yang cukup seksi ya, seksi keuangan gitu, pengaruhnya luar biasa. Nah itu dia, harapannya sih mudah-mudahan cepat keluar ya dari jebakan seperti itu Pak Purbayanya. Baik, kalau dari analisis emosi ini anticipation juga cukup tinggi ya bersama dengan Joy dan juga Trust. Nah, antisipasi seperti apa yang disuarakan netizen? Jadi antisipasinya terkait dengan awalnya itu terkait dengan reshuffle. Siapa sih tokoh-tokoh yang muncul gitu. Dan yang menarik tadi kan pasar aja meresponnya itu ternyata nggak bagus-bagus banget begitu. Nah, terus muncullah tokoh-tokoh tersebut yang menggantikan. Ya, kalau Pak Budi Ari itu responnya sebetulnya positif. Pak Budi Ari itu karena ada beberapa kasus yang sudah dilekatkan di medsos gitu. Kita tampilkan juga ya analisis emosinya ya. Ya, jadi Pak Budi Ari itu walaupun ya hukum belum memutuskan dia bersalah atau enggak, tapi asosiasi Pak Budi Ari lekat dengan judul itu udah tinggi. Begitu. Makanya di grup pendukungnya Pak Prabowo Gibran itu kalau bisa Bapak udah cepat-cepat keluar Pak, jangan dalam jajaran kabinet begitu. Nah, yang menarik lagi adalah terkait dengan Ibu SMI gitu. Ibu Sri Mulyani itu saya yakin sampai sekarang juga masih banyak orang ucapan terima kasih. Dan akan viralnya lama nih beberapa hari ini. Kemungkinan besar akan viralnya lama gitu. Berbarengan dengan Pak Purbaya. Jadi polanya nanti pola komparasi. Polanya komparasi. Ibu Sri Mulyani akan dikenang bagus-bagusnya. Pak Purbaya kalau bahaya nih akan dimunculkan yang jelek-jelek. Jangan nakut-nakutin dong Mas. Nah itu dia. Gitu kan. Oke, tapi begini Prof Gun-Gun. Itu tadi kan nampaknya kan kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ya dan juga kemudian sebut saja Budi Gunawan gitu ya. Dua nama ini kan meskipun bukan kader partai tapi kita tahu betul asosiatnya kemana begitu ya. Sebut saja PDI Perjuangan begitu. Terlebih lagi akhir-akhir ini kan kita baru melihat ya romantisasi antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada saat menyampaikan statementnya di istana, justru di belakang nampak ada Bu Mega di sana. Meskipun tidak ada pernyataan pastilah bahwa apakah PDIP berada di dalam atau seperti apa, tapi ini di luar ekspektasi publik begitu. Iya, begini, membaca figur tentu membaca juga dukungan politik. Bahwa ada historis Bu SMI, kemudian Pak BG, itu dikesankan proksi dari PD Perjuangan, tidak salah juga, tetapi itu kan historis. Saya lihat Bu SMI ini profesional, yang kemudian punya rekam jejak, bukan hanya mencoba untuk waktu itu ya, diterima secara positif di pasar dalam negeri, tapi juga geoekonomi. Selain tentu kita sama-sama tahu dia punya akses ya pada lembaga-lembaga multinasional. Nah, saya lihat belakangan ketika ada kejelasan posisi dan sikap politik PDI Perjuangan yang dinyatakan oleh Bu Mega, masih ingat ya pernyataan itu disampaikan pada saat Kongres, bahwa PDI Perjuangan tidak akan ada di dalam, akan lebih mengedepankan pola hubungan konstruktif. Pada saat ada kesalahan mengkritik, ya kan, kemudian pada saat ada kebaikan kemudian akan mengapresiasi. Artinya posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan dengan pola reciprocal. Hubungannya timbal balik tergantung pada dinamika isu dan konteks. Dan itu menurut saya pilihan cerdas dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kan bukan hanya bicara soal keuntungan dalam kekuasaan hari ini, yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah insentif elektoral pada saat pemilu mendatang. Dan PDI Perjuangan pernah punya pengalaman manis, mendapat insentif elektoral sangat tebal pada saat 2 periode dia berada di luar kekuasaan Pak SBY. Nah, sepertinya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi PDI Perjuangan untuk memosisikan diri di tengah waktu itu godaan luar biasa PDI Perjuangan untuk masuk. Nah, jadi saya lihat proksi Pak BG
Bu SMI itu tidak terhubung menurut saya dengan posisi Bu Mega kemarin ada di istana begitu ya. Kemudian juga Pak Prabowo saya lihat sinyalnya jelas menghargai, menghormati posisi PDI Perjuangan. Dalam konteks ini Bu Mega ya. Dan saya membaca PDI Perjuangan akan sangat bergantung pada posisi sikap Bu Mega yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar dengan pola hubungan konstruktif. Oke, tapi apakah kemudian bisa diartikan begini, perubahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak BG ini artinya terkait dengan kejadian beberapa waktu terakhir ini terkait dengan aksi demo atau seperti apa? Ya, saya melihat itu jadi faktor determinan utama, yaitu soal kebutuhan sosok yang jauh lebih punya kedekatan. Tidak ada hambatan psikologis atau psychological barrier antara Pak Prabowo dengan Menko Polkam. Sekaligus juga bisa mengaktifasi jejaring politik keamanan yang kemarin sempat bermasalah. Bolongnya besar sekali. Karena kan biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian semacam itu kan biasa Menko Polkam tuh yang tampil kan. Dan ini kan nanti akan punya rentetan ke bawah. Saya nggak tahu apakah akan ada reshuffle jilid ketiga. Kenapa? Karena misalnya polisi, tentara yang pasti juga dievaluasi dari kasus kemarin. Apakah kemudian bolong-bolong besar itu membutuhkan ya sosok baru yang jauh lebih tough dalam konteks penanganan politik dan keamanan di dalam negeri ini. Ya. Oke, kita fokus ke permasalahan kita semua, masalah ekonomi. Perut nih urusannya nih. Bang Abra, ini kalau kita lihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Menkyu baru ini dalam beberapa hari ke depan? Kebijakan apa sih yang harus dilakukan supaya balik lagi investor tidak takut tapi pasar juga jadinya positif ya? Ya, saya melihat bahwa salah satu penekanan yang disampaikan Pak Purbaya kemarin adalah beliau dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tinggi, pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi di mana kan Pak Prabowo targetnya 8% di tahun 2029. Nah, memang Pak Purbaya cukup confidence. Ya satu sisi memang memberikan sinyalemen optimis. Tapi kan harus realistis kan. Nah, itu realistis nggak menurut Anda? Nah, beliau sendiri sebenarnya mengakui bahwa mencapai 8% itu agak sulit atau bahkan dibilang mustahil. Tetapi paling tidak dia ingin menunjukkan track ke depan arahnya itu harus di atas 5 bahkan mencapai 6%. Nah, sementara itu kita tahu kondisi fiskal sekarang APBN kita sangat terbatas, ya kan. Dari sisi penerimaan kita penerimaan pajak memang tidak mencapai target, tax ratio masih rendah. Di sisi lain kebutuhan belanja khususnya belanja untuk program-program prioritas ini kan besar. Ditambah sekarang ada tantangan kementerian bertambah. Ya, alih-alih mau melakukan efisiensi atau perampingan kelembagaan, justru Pak Presiden memilih atau memutuskan untuk menambah kementerian baru. Ini kan akan jadi tantangan nih dalam pembahasan RPBN ke depan. Anggarannya gimana gitu kan. Nah, sisi lain untuk mendorong ekonomi tinggi, mengandalkan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat sekarang juga berat, ya kan? Kita tahu sekarang harga beras, pangan lagi naik, kebutuhan pokok yang lain juga lagi mahal, daya beli lagi lemah lah. Dari sisi swasta juga swasta sekarang ada kecenderungan wait and see melihat pergantian kabinet yang baru. Nah, jadi satu-satunya instrumen sekarang dalam jangka pendek bisa membantu pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi belanja negara, APBN. Nah, tapi sayangnya di dalam RAPBN tahun depan 2026 targetnya itu kan tinggi 5,4% pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi dari belanja pemerintah sebetulnya targetnya rendah, hanya 4,9%. Jadi tetap pemerintah dengan sadar ingin mengatakan bahwa ekonomi kita tetap harus ditopang oleh swasta dan masyarakat. Masing-masing itu ditargetkan tumbuh 5,2. Nah, sekarang memang nih agak sulit menghubungkan antara ambisi pemerintah dari sisi belanja pemerintah dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Mampu nggak Menkyu kita baru ini, Mas Abra? Ya, saya pikir tantangan utama sekarang adalah bagaimana Pak Purbaya bisa mengkonsolidasikan ide-ide besarnya, terobosannya terhadap dukungan politik di badan anggaran di legislatif. Ketika nanti itu kan implikasinya adalah berupa kebijakan ataupun refocusing anggaran di 2026 kan. Kira-kira kementerian lembaga mana yang dianggap prioritas yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup. Tetapi kementerian lembaga yang dianggap memang tidak cukup menjadi motor penggerak ya diefisienkan gitu. Jadi nanti kuncinya adalah ketika terjadi perdebatan pembahasan RAPBN dan seluruh tuntutan masyarakat
entah itu yang 17+8 ataupun tuntutan-tuntutan lain, itu akan terefleksi dari pembahasan di Badan Anggaran. Jadi kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat itu akan tercermin dari nota keuangan, akan tercermin dari postur APBN kita di tahun 2026. Gebrakannya kita tunggu. Nah itu dia. Kita ke Bang Yan terakhir, kira-kira setelah reshuffle ini, apakah respons publik nantinya akan lebih ke positif atau negatif nih? Jadi gini, itu tergantung dari statement selanjutnya yang dimunculkan. Itu yang belum muncul. Nanti itu. jadi susah diwawancara. Jadi irit ya. Cuma saya concernnya itu tadi itu ke Pak Purbaya. Terus kedua kalau bisa Mensesnek juga nanti menjelaskan. Gitu. Terus yang ketiga juga peran dari PCO gitu. Kenapa memilih beliau-beliau tersebut gitu. Terus yang dinantikan publik itu kan sebenarnya gebrakan. Nah, beda dengan gebrakan yang biasanya bersifat high level. Publik tuh butuh gebrakan Bapak tuh ngapain yang bisa kami lihat. Langsung dirasakan yang gitu bisa ya. langsung dirasakan itu sebetulnya. Gitu. Karena di medsos itu sebetulnya kan jadi gini, orang-orang yang melihat medsos tuh tiap hari itu banjir informasi, Mbak. Gitu Mas gitu. Dia jadi gini, ada 1-2 yang punya nilai emosional dan sensasional itu yang akan nancap di cognitive mappingnya mereka. Gitu. Kalau datar-datar aja takutnya nanti kejebak sudah seharusnya gitu. Ya emang udah kerjaan Bapak begitu. Nah itu yang bahaya gitu. Itu yang repot begitu kan. Makanya kami sering bilang ke para teman-teman gitu di kementerian gitu. Jangan main di wilayah seremonial gitu. Karena sudah kejebak dimakan tuh nggak dimakan kita, ya. gitu ya. Gitu, udah kejebak seharusnya gitu. Ya, emang udah kerjaan Bapak digaji karena itu. Nah, itu bahaya sebetulnya. Nah, harapannya menteri-menteri yang baru buat gebrakan di wilayah substantif. Yang penting juga jangan lupa wilayah gimmick. Ini belum masuk, gimmicknya udah jelek aja, itu bahayanya di situ. Ya kita nantikan lah ya bagaimana kinerja dari para menteri di Kabinet Merah Putih kita yang saat ini dengan ada perubahan 5 nama tersebut ya. Terima kasih banyak Mas Yan, Mas Sabra, Prof. Gugun, terima kasih banyak waktunya. Seru banget ya. Betul. Nah ini juga ada yang seru nih, kita akan ajak pemirsa untuk melihat ada halte baru yang sudah dibangun begitu ya. Halte Jaga Jakarta. Kira-kira seperti apa kita akan lihat usai jeda, tetap bersama kami. Nah itu, kerennya Pramono tuh. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Dan ada yang baru nih di Jakarta ya. Ada halte Transjakarta Sentra Senen yang mulai beroperasi secara fungsional. Usai melakukan revitalisasi, kini halte Sentra Senen berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meresmikan ya salah satu halte Transjakarta yang hangus pasca terjadi aksi unjuk rasa. Usai melakukan revitalisasi, kini berganti nama jadi halte Jaga Jakarta yang sudah mulai beroperasi secara fungsional. Pramono menegaskan pergantian nama tersebut mengimbau masyarakat Jakarta untuk sama-sama menjaga dan berharap kejadian tersebut tidak kembali terulang ya. Jadi proses perbaikan ini berlangsung juga cepat banget, kurang dari seminggu sesuai dengan apa yang diharapkan warga dan dapat kembali menunjang alternatif transportasi warga Jakarta. Aduh, kalau saya sih juga emang sayang banget sama Transjakarta sih. Ini sebagai pengguna aktif ya. Betul, kemana-mana deket, hampir semua sisi Jakarta bisa dijangkau. Dan kalau pagi-pagi diskon jadi cuma 2.000. Paham betul ya, tapi kita penasaran juga ini dengan halte yang baru ini seperti apa ya. Sudah ada rekan kami, ada Hafsah Syafira langsung di sana. Gimana suasana halte Senen Jaga Jakarta, Hafsah? Ya, selamat pagi. Betul sekali bahwa adanya halte Senen Sentral yang kini sudah berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Adapun kemarin ini baru diresmikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan pemirsa, memang artinya adanya halte Jaga Jakarta ini juga sebagai panduan untuk warga Jakarta untuk terus menjaga ibu kota yakni Jakarta dan juga menjaga fasilitas-fasilitas umum yang memang kemarin sempat menjadi atau sempat terdampak dari adanya aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Dan salah satu yang menarik di halte Senen Sentral atau halte Jaga Jakarta ini adalah salah satu instalasi memorable yang mana ini terdapat barang-barang
ataupun sisa-sisa puing-puing pada saat kemarin halte Senen Sentral ini menjadi salah satu dampak begitu yang dibakar. Ini seperti ada mesin tapping, kemudian juga monitor yang mana berfungsi untuk mengetahui jam keberangkatan dari transportasi umumnya yakni Transjakarta. Kemudian juga bekas-bekas puing-puing ini masih tersisa dan tersimpan rapi di instalasi memorabel ini, dan memang ini tujuannya untuk terus menjadi pengingat bagi warga Jakarta begitu, yang mana kemarin memang seperti yang kita ketahui Jakarta berada di situasi yang kurang kondusif, yang memang sangat disayangkan fasilitas umum menjadi korban begitu, artinya dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun kini Jakarta sudah kembali ke situasi yang normal, dan juga untuk fasilitas umum, transportasi umum ini kembali sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Dan untuk lebih mengetahui bagaimana pendapat ataupun perasaan dari masyarakat Jakarta yang mana juga sering memakai Transjakarta, ini kami sudah bersama dengan salah satu pengguna Transjakarta yakni Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita. Hai, selamat pagi. Ya Mbak, aku mau sedikit tanya nih, Mbak sebagai warga Jakarta apakah sering menggunakan Transjakarta sebagai transportasi umum? Sering, aku kalau berangkat kerja itu naik Transjakarta, jadi dari Senin sampai Jumat itu pulang pergi naik Transjakarta. Oke, artinya memang halte Senen Sentral yang kini kan sudah berganti nama menjadi Jaga Jakarta menjadi tempat yang paling sering digunakan gitu? Iya benar, karena kantor dekat dari halte ini. Nah kemarin ini kan sempat menjadi salah satu halte yang terbakar begitu ya. Dari Mbak Novita sendiri saat tahu kabar tersebut gimana perasaannya Mbak? Kaget, sedih ya. Karena harus cari alternatif halte lain. Jadi kan sulit gitu ya, karena bakalan transit. Sedangkan kalau biasanya kalau berangkat kerja itu hanya langsung sekali aja gitu. Dari Grogol ke Senen langsung. Nah kalau yang kemarin itu harus ke Pasar Baru. Pokoknya dioper-oper gitu deh. Artinya memang rutenya jadi muter-muter begitu ya. Dan ini terkait situasi terkini kan haltenya sudah kembali bisa beroperasi fungsional begitu. Perasaannya bagaimana Mbak? Puji Tuhan ya, akhirnya bisa, nggak nyangka juga bakalan secepat itu diperbaikinya. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah disayangkan begitu ya, ini sangat membantu masyarakat ya. Iya benar. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Novita, silahkan kembali melakukan aktivitas Anda. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar secara langsung begitu bahwa memang kemarin jika kita melihat fasilitas-fasilitas yang terbakar ini sangat disayangkan dikarenakan masyarakat sendiri yang menjadi korban juga, dikarenakan bingung mencari fasilitas mana lagi yang bisa digunakan untuk berangkat kerja dan juga untuk melakukan aktivitas lainnya. Dan selain daripada itu bisa kami informasikan bahwa memang per kemarin semua halte yang memang menjadi dampak seperti halte Senayan, kemudian juga halte Semanggi, dan salah satunya di tempat saya mengabarkan yakni halte Senen Sentral yang mana sudah berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta sudah kembali beroperasi secara fungsional. Artinya memang terkait Transjakartanya sudah bisa digunakan, namun beberapa fasilitas lainnya seperti toilet, kemudian juga musola dan juga JPO ini masih dalam proses tahapan begitu, sehingga belum bisa digunakan secara baik oleh warga Jakarta. Namun di tempat saya mengabarkan yakni di halte Senen Sentral dapat adanya shuttle bus yang mana bisa digunakan oleh warga Jakarta sebagai alternatif untuk menyeberangi jalan ke arah halte Senen Toyota, sehingga memang JPO yang memang belum bisa digunakan ini bisa digunakan melalui shuttle bus yang sudah disediakan. Dan terkait tarif ini yang kemarinnya gratis 1% Rp1 begitu, ini per hari ini sudah mulai normal dengan tarif Rp3.500. Kembali kepada Anda ya. Ya, terima kasih Hafsah Syafira langsung dari halte Senen Jaga Jakarta. Ini cukup menarik untuk dibahas, karena kalau kita analisis dari permainan semalam, ini pasukan Garuda bisa bermain secara dominan, Ayah. Tapi pertahanan dari Lebanon juga tinggi begitu. Ini kan sebagai cerminan atau bentuk bagaimana pemain dari Timur Tengah ya, nanti akan seperti apa gitu. Nah, kira-kira bagaimana analisis dari Bung Gita, kita akan bahas bersama dengan Gita Suwodo, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Gita. Halo Bung Gita, selamat pagi.
Selamat pagi Bugita, Maria Reza. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, yes. Sayang sekali kalau kita lihat tadi malam kan dengan penuh semangat, dengan keyakinan dari Patrick Kluivert juga ya, dengan beberapa kemampuan dari masing-masing timnas kita. Tapi skor yang muncul adalah akhirnya kemudian skor kacamata. Analisa Anda bagaimana untuk kemudian kita bisa menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke depan? Kalau ditanya tes, kita juga tidak tertes di lini pertahanan kita. Artinya jarang sekali serangan-serangan yang dilakukan oleh Lebanon. Bahkan dalam 2 pertandingan, China Taipei lebih lagi. Ada satu shot on target yang dilakukan oleh Karim Charwich, jadi yang harus Emil Aldero melakukan penyelamatan, itu satu-satunya on target di dalam pertandingan. Artinya tim nasional kita juga bermain baik secara tim dengan passing-passing yang bagus sekali di lapangan tengah dan masuk sepertiga pertandingan lawan. Tapi pada saat harus end passing, kita tidak melakukan passing yang golden passing yang bisa menjadi gol. Ini yang membuat kita tidak membukukan on target sama sekali. Dan kalau PR yang menggantikan Ole Romani, ya kita belum dapat. Artinya Mauro Zilstra juga nggak dapat bola. Miliano Jonathans juga seperti ingin melakukan penetrasi sendiri tapi gagal berkali-kali. Karena biasanya dari sayap kanan yang punya kemampuan untuk cutting inside dengan kaki kiri itu biasanya menaruh bola di antara 2 tiang. Ini dia sama sekali tidak melakukannya. Jadi saya pikir selama 90 menit bahkan pada saat kita bermain dengan tanpa striker, dengan false nine, kita sangat menguasai bola sampai 81%. Tapi kita juga tidak dapat on target. Ramadan Sananta dimasukkan di menit-menit akhir juga tidak membuahkan hasil, hanya crossing-crossing yang membuat penjaga gawang mampu melakukan penyelamatan ya artinya. Bukan save yang bagus dari penjaga gawang, tapi tidak ada wilayah berbahaya yang dilakukan oleh tim kita terhadap gawang dari Lebanon. Itu aja jadi kekurangannya, walaupun secara permainan kita mendominasi. Nah, secara permainan mendominasi begitu ya. Bu Gita, kalau dianalisis keputusan-keputusan yang diambil sama Kluivert kemarin itu seperti apa? Sebenarnya tujuannya adalah mencari siapa pengganti dari Ole Romani nanti, karena dikabarkan Ole Romani belum bisa bermain 29 hari lagi ya, baik berhadapan dengan Arab Saudi maupun nanti berhadapan dengan Irak di tanggal 11, hanya berbeda waktu 3 hari. Tapi itu tadi, dia sudah mencoba semuanya. Mauro Zilstra, Ramadan Sananta juga tidak berhasil, bahkan kita lihat dia memasang Adrian Wibowo tadi, berhasil bermain dari sisi sayap, artinya sisi kiri dari Adrian Wibowo, sisi kanan dari Miliano Jonathans, kita sudah mendapatkannya. Tapi hanya menguasai bola, bermain dari operan kaki kiri ke kaki ke kaki, passing. Tapi pada saat kita mentok di pertahanan Bahrain, mau tidak mau kita melakukan crossing. Ini kekurangan kita. Crossing kita sangat tidak tepat sasaran sehingga tidak ada pemain yang bisa memanfaatkannya untuk menjadi gol, baik lewat bola bawah maupun bola atas. Mungkin kekurangannya adalah Ragnar Ortmangun yang punya kemampuan untuk mendobrak, memaksa, itu tidak bisa dipasang karena belum fit. Dia dipanggil 2 pertandingan, dia bahkan tidak masuk ke daftar susunan pemain, baik sebagai pemain inti maupun sebagai pemain cadangan, hanya ada di tribun penonton. Ini artinya yang mengkhawatirkan adalah saya pikir bahwa solusinya adalah Ragnar, karena Ragnar punya kemampuan untuk bermain sebagai nomor 9 menggantikan Ole, tapi dia belum fit. Dan ini kalau Oktober masih, kabarnya kan dia virus itu kan virusnya apa belum diketahui, itu yang mengkhawatirkan jadinya. Oke. Ya, Bu Gita, tapi kan kalau kita lihat kemarin kan ibaratnya bisa jadi simulasi lah ya jelang ronde keempat nanti melawan Arab Saudi dan juga kemudian Irak. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan gitu yang harus diantisipasi oleh timnas kita antara Lebanon dan juga 2 lawan lain nanti di kualifikasi Arab Saudi dan Irak? Ya, Lebanon maupun China Taipei bermain bertahan. Mereka menumpuk sampai 9 pemainnya di belakang, hanya menyisakan 1. Bahkan kemarin Lebanon dengan 6-3-1 pada saat memulai awal, pada saat bertahan mereka bahkan memakai 7 pemain. Jadi saya pikir akan berbeda dengan Arab dan Irak. Dan jelas bahwa Arab dan Irak sudah memberikan sinyal yang sangat keras ya. Arab terutama, mereka mengalahkan Makedonia yang ada di urutan ke-62 dunia dalam uji coba 2-1. Tadi malam mereka menahan Ceko yang ada di urutan 48 dunia dengan 1-1, golnya di menit terakhir. Artinya all out Arab Saudi ini. Mereka bukan Arab Saudi yang kalah dari kita dan draw dari kita di putaran ketiga pada saat tim kita ditangani oleh Shin Tae-yong. Dengan dimana kita bermain bertahan, mereka pasti akan memaksa kita bermain bertahan. Irak juga, 3 kali kita kalah dari Irak, dan kemarin Irak juga mengalahkan Thailand yang biasanya menjadi seteru kita di ASEAN dengan 1-0 dengan permainan yang keras.
ala-ala keras Irak ini yang bisa menjadi provokasi kita. Kemarin kan uji cobanya adalah Lebanon berapa kali melakukan provokasi terhadap kita dengan permainan-permainan yang saya bilang ugly sekali. Tapi kita agak terpancing sehingga konsentrasi kita berkurang. Ini yang saya khawatirkan pada saat nanti round keempat berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Karena tim-tim negara Jazirah Arab ini untuk all out lolos ke Piala Dunia mereka akan melakukan segala cara. Dan itu yang akan bisa merugikan kita kalau kita nggak siap. Oke, Bung Gita, ini media-media juga sempat ngebahas bahwa katanya nih Villanesia ala Kluivert mulai terlihat. Bung Gita ngeliatnya gimana? Kalau Villanesia bermain di 2/3 lapangan permainan, iya, kita bermain dengan flow football yang sangat baik sekali. Kita menguasai jalannya pertandingan 81%. Tapi kan kita bicara sepak bola adalah penyelesaian akhir di 1/3 lapangan permainan lawan. Itu yang kita nggak dapat. Kita punya pemain sayap seperti Adrian Wibowo, seperti Emiliano Jonathans, bahkan kalau ada Yakob Sayuri dengan kecepatannya juga, itu ditunjukkan oleh mereka kemarin. Tapi tidak mendapatkan target pada saat mendekati gawang lawan, sehingga tidak ada satu penyelamatan sekalipun yang harus dilakukan. Penyelamatan yang sulit ya, yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Lebanon. Artinya yang dilakukan hanyalah menangkap bola-bola crossing, meninju bola-bola crossing, dan itu bukan on target. Jadi kalau kita bicara sepak bola ya secara secara XG itu kemampuan sebuah tim untuk melakukan percobaan yang bisa menghasilkan gol. Kita 0 sama sekali. Itu yang harus kita waspadai, bahwa kalau Kluivert bilang kita hanya tidak bisa mencetak gol, saya juga melihatnya adalah kita tidak bisa buat peluang sempurna untuk menjadi gol. Itu aja. Nah, jadi tapi apa yang harus dirubah begitu, baik itu oleh timnas maupun juga dari strategi permainan nanti melawan Arab dan juga Irak begitu? Kalau saya bilang mau nggak mau balik lagi seperti halnya kita dapatkan 4 poin dari Arab ya. Kita pernah menahan kita pernah menahan Arab 1-1, kita kalah 1-3 dari Irak, dari 3 kekalahan itu, di mana kita bermain dengan pola bertahan, kemudian serangan balik. Itu lagi yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa seperti yang dikatakan Kluivert bahwa kita harus bermain full menyerang. Kenapa? Karena terbukti pertandingan melawan Taipei, ya Taipei memberikan ruang. Kita kan tidak berhadapan dengan lawan seperti Taipei. Kemarin di mana Lebanon memberikan ruang hanya di 2/3 lapangan, tidak pada saat masuk lapangan permainan mereka, itu kita kesulitan. Kita berhadapan dengan Arab dan Irak, kita harus main lebih pragmatis. Kadang-kadang kan ini tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia. Di sepak bola kan ada yang namanya ugly win. Apa yang dilakukan Lebanon kemarin tuh ugly draw. Mereka bermain buruk, mereka tidak berniat menang, tapi mereka dapat hasil. Itu yang harus kita lakukan nanti pada saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Bukan mengajari kita bermain buruk, tapi kadang-kadang bermain buruk itu dan menang dibutuhkan sekali di sepak bola. Gitu. Apalagi kalau kita underdog. Kita kan nanti akan underdog berhadapan dengan Irak dan juga Arab Saudi. Iya, kita harapkan hasil yang terbaik nanti bisa diberikan oleh timnas Indonesia dan juga mimpi Indonesia bisa mengambil bagian di Piala Dunia bisa tercapai ya. Bung Gita, terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Yes, kita akan jeda dulu pemirsa. Usai jeda saatnya kita hadirkan berita-berita viral untuk Anda. Salah satunya nih yang nggak patut ditiru sebenarnya ya. Ada kurangnya etika siswa terhadap guru di dalam kelas yang juga viral di media sosial dan dapat komentar-komentar netizen. Saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, ada berita viral di ada sebuah minibus tertabrak rangkai kereta api Ranggajati relasi Cirebon Jember di perlintasan sebidang lahan di Grati Bayaman di Probolinggo Jawa Timur. Nah, kita saksikan dulu ya videonya. Waduh, sampai terlempar cukup jauh begitu. Ya, jadi jelas, mobilnya nih nekat banget menerobos palang perlintasan yang katanya ya ini udah ditutup sama petugas. Jadi petugas juga udah kasih tanda begitu, tanda bahaya agar Mas ini segera menghentikan kereta, tapi pengereman darurat nggak sempat. Sehingga akhirnya kecelakaan ini terjadi. Betul, nih udah tahu udah ada palangnya, udah ditutup. Kalau gini kan gimana ya udah salah sendiri sih, tapi jadi perhatian lah ya untuk kita semua ya. Padahal kalau mau nunggu aja, ini nggak sampai 1 menit paling kereta. Betul ya, padahal nggak sampai semenit ya. Semoga jadi perhatian untuk kita semua sih. Nah, berikutnya kita juga masih punya video nih. Ini menunjukkan ada kurangnya etika siswa terhadap guru di kelas yang juga viral di media sosial ya. Betul. Nih, kita lihat dulu di videonya ya. Ini ada di sebuah ruang kelas. Nih memang sudah cukup lanjut usia sang guru gitu ya. Dan memang gambarnya harus kami samarkan karena tak pantas untuk disaksikan bahkan ya. Di mana anak-anak tersebut dengan gayanya sendiri
bermain game, menggunakan handphone, bahkan tidak menghadap sang guru. Ya. Ada yang tidur pula nih. Ini di zaman kita nggak ada yang kayak gini ya Reza ya? Ini sekali lagi, ini sebagai imbauan dari kami supaya tidak diikuti begitu ya. Ini bukan hal yang baik dan ini jadi pengingat untuk semua orang, termasuk juga orang tua. Kadang guru mau negor, orang tuanya lebih galak soalnya ya. Waduh, nah itu dia. Nanti kalau kemudian mau dikomplain, takutnya nanti justru gurunya yang dimarahin orang tua gitu kan. Tapi ini jadi kewaspadaan kita semua sih. Guru itu kan orang tua kita di sekolah gitu ya. Gimana kemudian kita mau dapat ilmu kalau kemudian gurunya aja diginiin ya. Nah, ada lagi nih pemirsa nih, ini kepergok tengah berbuat mesum di dalam mobil di halaman parkir di Masjid Komplek Kantor Pusat Pemerintahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemirsa, ini ada sepasang muda-mudi langsung diamankan sama Satpol PP untuk sama damkar nih. Ini udah berbuat mesum di halaman masjid pula. Ini dosanya double. Dosanya double-double ya. Jadi jangan sampai dicontoh ini. Karena apalagi menggunakan seragam sekolah. Oh ini iya, wah terlaluan nih. Harus digerebek ya, ini harus diminta pertanggungjawaban dari orang tuanya juga. Karena benar-benar meresahkan. Kok ya bisa-bisanya di dalam masjid gitu loh. Nah, jadi kabarnya orang tua juga langsung memanggil, Satpol PP langsung memanggil orang tuanya begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi jangan sampai ini kembali terulang lah baik di sini maupun di daerah lain. Ini informasi yang boleh viral tapi lagi-lagi tidak untuk dicontoh gitu ya. Ada apa lagi nih Reza? Kita punya video viral lainnya. Ini saat sejumlah mobil menepi nih karena bocor ban secara bersamaan. Kita lihat kira-kira sebenarnya apa yang terjadi di sana sampai banyak banget begitu ya. Betul, barang-barang lagi bersama banyak nih. Ya. Nih, bocor massal. Nih, coba dideteksi nih biasanya ya kalau misalnya kayak gini nih, apakah ada bengkel di sekitar tol tersebut? Nah, indikasi-indikasi gitu tuh biasanya tuh. Iya, biasa kalau massal itu nikahan massal, sunatan massal. Kok ini bocor massal? Ini bocor massal ya. Nih, apakah ada ranjau paku di sana? Kita harapkan juga ini permasalahan bisa selesai karena membahayakan sekali kalau misalnya terjadi mobil dengan kecepatan tinggi karena ini di dalam tol ya. Biasa kecepatan mobil lebih tinggi 60 sampai 80 km per jam. Ini cukup bahaya. Iya. Harus dicek sih sebenarnya jangan sampai kemudian ada hal yang bisa bikin hal ini terulang lagi ya. Biasanya kalau yang viral-viral kita lihat kan dari gadget ya. Betul. Nah, tapi ada yang bikin khawatir juga. Kira-kira radiasi dari gadget ini berbahaya gak sih untuk anak? Iya, apalagi anak-anak tuh kan pada suka kemudian main handphone kan. Kalau gitu kita lihat aja nanti jawabannya di Hidup Sehat saat lagi pemirsa. Kalau begitu kami berdua pamit. Saya Maria Segaf. Saya Reza Baluel. Terima kasih. Sampai jumpa.